Yo guys, balik lagi sama Albert. Hari ini gue mau review mainan Hot Toys lagi ya, di produk dari Hot Toys. Ini adalah dari seriesnya Avengers of Ultron. Ini yang Mark 43 dan ini Movie Masterpiece 278. Di sini ya, kita lihat ya tulisannya ya, kita buka. Ini sini Movie Masterpiece 278 diecast yang ke-9. Kalau kita kemarin bahas Wheel Test kan terakhir itu di diecast 06, ini diecast yang ke-9. Nah, kalau kita lihat di sini standar ya untuk diecast, dia pakai brown box. Nah, brown box ini selalu dicari-cari ya. Ada brown boxnya nggak? Ada brown boxnya nggak? Itu brown boxnya ada, bagus kondisinya. Nah, ini dalamnya ini daripada Hot Toys yang memang seri-serisnya si Iron Man, jadi itu super berat kan, memang diecast ya. Dan gua dapetnya sebenarnya backing box, cuman memang kondisinya kayaknya nggak sebagus yang main kemarin gua dapet backing box, tapi harganya sih lumayan miring ya untuk sebuah diecast apalagi. Nah, jadi menurut gua ini masih worth banget ya. Itu jadi memang tadi ini yang special edition, cuman beda special edition dong kan, cuma beda ada satu headscarf kepala doang. Dan headscarf kepalanya itu kebetulan sih nggak ada yang nggak dapet di sini, katanya orangnya mungkin lupa atau taruh mana, makanya itu jadi bahan penawaran buat kita. Itu harganya lumayan, jadinya selisihnya. Nah, ada pun juga ya gue sih nggak pajang sih, jadi memang kalau ada itu bonus, kalau nggak ada ya sudah gitu. Nah, sama seperti kita beli barang second, kita harus punya toleransi ya terhadap barangnya. Jadi memang ekspektasi kita nggak bisa terlalu tinggi. Kalau syukur dapetnya bagus tuh bagus, cuman kalau nggak dapet yang kalau perfect, tapi kita punya toleransi seperti apa, misalnya ada sepatu yang hilang, kita bisa terima atau enggak gitu. Nah, ini ya boxnya, khasnya diecast. Kalau yang kemarin kan mesti dapat stripnya di sini. Nah, tapi ini enggak. Ini covernya Iron Man Mark XL343. Nah, jadi 43 ini adalah Secret of Ultron. Itu kelanjutan daripada sebelumnya si terakhir itu kan Iron Man sampai 42 yang di Iron Man 3. Nah, 42 sama 43 itu bedanya apa? Menurut gue sih bentuknya mirip, cuman beda cara doang, dibalik-balik. Nah, jadi memang plus minus nih, yang mau 42 atau 43 gitu ya. Tapi sih gue lebih suka 43 karena suka diorama base-nya. Tapi kalau secara catnya gue lebih suka 42. Nah, ini jadi hal yang dilema sih sebenarnya seperti itu ya. Nah, mungkin banyak kolektor yang udah punya terus dia pengen lepas gitu kan, karena kan sekarang udah sampai yang terbaru itu Mark 85. Nah, ini, nah itu yang dari statisnya ada Endgame. Ini menurut gua Asal Ultron ini 43 dan 45 itu salah satu yang terbaik karena dia punya untuk diorama. Nah, ini memang khasnya daripada Hot Toys diecast ya. Jadi memang dusnya itu pakai cover ini gabus lagi ya. Jadi kalau diecast itu gabus, kalau plastik pakai plastik. Dan ini yang masih model yang sebelumnya, jadi model split plus bawah. Kalau yang model sekarang itu yang kayak 85, terus kayak yang 50 kayak bukanya udah dari samping deh. Jadi nggak ke atas bawah seperti ini ya. Nah, ini yang gue bilang, lu dapat harga yang menarik di kisaran 2 kecil, cuman memang ada kurangnya. Ya, jadi kalau kita lihat nih dari sini kurang ininya, kemudian ya ininya kurang sih yang gue lihat dari depan ya. Nah, cuman secara figur ya menurut gue oke sih, mirip lah. Nah, ini kan 43, yang menarik itu 43 dan 45. 45 itu yang model di barunya, kalian pakai terakhir buat lawan Ultron, dan dapat dioramanya itu bagus banget. Jadi 43 bagus, 45 juga bagus, 44 juga bagus. 44 tuh Hulkbuster ya teman-teman ya. Jadi dulu itu kalau salah pas keluar tuh PO-nya sekitar 8 sampai 9 jutaan. Sekarang itu pasarannya bisa di atas belasan sih kalau sekalipun second ya itu ya. Jadi memang Hulkbuster itu salah satu yang menarik. Cuman tempatnya khusus baca gede. Nah, oke, kita lihat close up untuk beda deket ya ke figurnya ya. Nah, oke, kita coba close up nih ya. Ini Iron Man 43. Jadi kita dapat dari depan. Ini kita dapat yang dapat mukanya headscarf-nya Tony ya. Kalau yang 45 itu nggak dapat lagi headscarf-nya. Jadi memang
ini yang gue bilang bentuk bodinya mirip sama 42 sih sebenarnya. Cuman gue belum punya yang 42, jadi gue nggak bisa kasih perbandingan ya antara 42 dan 43. Kita kerjain dulu ya. Karena kelemahannya yang diecast itu susah berdiri karena memang berat ya, bodinya satu, dan memang suka di posisi ekstrim karena punya diorama yang bagus dan artikulasinya memang jauh lebih bagus ya. Nah, kita dapat helm yang biasa bisa dibuka, dikasih lampu yang buat cover dia ya, bisa nempel di sini. Nah, tangannya ini dapat additional yang ada roketnya, mirip kayak 42 ya, kayak begitu ya, kayak di filmnya dia sempat pakai. Kalau 43 gue nggak lihat. Nah, ini buat ganti dia punya model lapak tangannya. Nah, ini masih catnya masih oke walaupun udah lengket-lengket ya. Jadi penyakitnya Hot Wheels itu tangannya yang karet itu gampang lengket dan warnanya gampang berubah. Nah, kita lihat nih yang udah berubah warnanya. Nah, ini tangannya udah berubah warna nih. Ya, teman-teman lihat ya. Ini warnanya yang aslinya tuh harusnya begini, nyatanya udah berubah. Nah, ini memang penyakitnya daripada Hot Toys yang karet ya. Tapi kalau yang lenturnya ini plastik. Dia sih biasanya nggak gitu banyak berubah ya. Oke, ini blister atas habis ya. Kita beralih ke blister kedua. Oke guys, ini blister keduanya ya. Kita lihat ya. Isinya itu, nah ini gue bilang nih, kita dapat muka si Ultron ya yang pertama ya. Nah, kita buka dulu blisternya. Lumayan susah ya guys. Memang fotonya presisi banget. Nah, ini menarik banget. Kita dapat Ultron yang Mark 1. Jadi ini merupakan si soldernya Iron Man ya awalnya ya, buat jaga ini. Sempat rusak di pas war yang pertamanya itu. Memang ini dipakai Ultron untuk wadah pertama kalinya ya. Nah, ini dioramanya yang gue bilang keren karena memang bentuknya diorama, jadi nggak seperti polos-polos aja yang bentuknya heksagonal zaman sekarang. Memang tulisannya Avengers atau Ultron Mark 43. Kita dapat tiang. Memang ini bisa ada dynamic. Cuman kita coba dulu ya, kuat nggak ya untuk angkat bodinya dia. Karena memang diecast itu sangat berat ya, bisa dibilang. Kalau yang plastik itu enteng, jadi kita kalau mau diposein terbang itu rasanya hati tenang. Kalau ini nggak, kurang tenang karena berat, gampang jatuh. Apalagi kalau jatuhnya tinggi, kita nggak tahu nimpa yang bawah-bawahnya atau nimpa tempat mejanya, sayang banget, nanti rusak, jadi rusak semua. Tunggu, ada yang kurang, buku panduan. Iya, ini bukunya guys ya, Iron Man Mark 43. Baterainya nggak ada dalamnya. Kita kasih potong-potongkan baterai. Biasanya memang kalau back in box itu kita nggak bisa komen kalau gimana ya, karena memang bukan barang baru. Dan mungkin orangnya sebelumnya habis nih pasang, terus dia lupa dia taruh mana, dia taruh tempat lain. Begitu dia diberesin, nanti mereka mau balikin dalam box, biasanya itu udah hilang. Nah, itu yang menyebabkan back in boxnya suka nggak lengkap ya. Nah, kita lihat buku panduannya. Ini yang pertama ya, buku panduannya. Ini cara dia untuk nyalain lampu. Jadi ini dicabut, kemudian dibuka yang bagian atas sininya. Nggak bisa dibuka ini. Bisa dibuka ya guys. Nih. Orang juga nggak pernah buka. Tapi ini bisa dibuka guys. Ini sambungan soalnya. Oke. Nanti buat masukin baterainya. Dan untuk tombol on off di dalam sini. Susah banget kan ya kalau mau nyalainnya ya. Oke, terus ini yang bagian belakangnya, cara pakai baterainya. Ini belakangnya.
Oh, baterainya kelihatan ya di sini ya. Padahal yang sebelum-sebelumnya itu udah nggak kelihatan loh. Sekarang jadi balik kelihatan lagi. Tapi yang dapat klip ya di sini bisa dibuka-buka. Kita lihat nih produksi tahun berapa sih untuk Ironman ini? Harusnya sih di atas 2015 ya. Oh, 2015 produksinya. Oke guys, kita beralih yang ke halaman 2-nya ya. Kita lihat cara dia masukin untuk baterai di tangan kanan. Sama untuk repulsornya ya. Jadi kalau pakai repulsor ini yang begini kebuka karena ini transparan. Jadi lampu itu seolah bisa keluar, bisa nembak. Selebihnya ini dibilang kayaknya sesuai dengan yang ini, jangan diganti. Tuh, karena memang badannya berat, jadi jangan pakai yang bisa gerak bergerak, itu nggak boleh. Terus jangan pakai yang bening, pakainya sesuai aja yang hitam ataupun pakai yang sebelumnya. Nah, ada obengnya harusnya. Ya biasanya kalau beli diecast-nya si Ironman itu bisa dikasih sama obengnya sih. Nah, ini cara taruh si Ultronnya. Oh iya, ini namanya Iron Legend ya sebelumnya ya, yang sempat dipakai Ironman buat sebagai rod perdamaian, hancur dibawa pulang. Terus dia bikin perangkap Ultron dari Scepter-nya si Loki. Nah, tapi ternyata Ultron itu punya posisi yang sangat berbeda, jadi memang punya pemikiran berbeda. Dia pengennya untuk menjaga perdamaian itu semuanya harus dihancurkan dulu, termasuk dengan buminya. Nah, makanya waktu itu nonton di What If ya, jadi kalau teman-teman tuh nonton serialnya yang What If, itu ada yang Infinity Ultron, jadi dimana itu Ultron berhasil mendapatkan body vision. Nah, dimana vision itu tercipta di film ini ya, jadi di Age of Ultron tuh banyak hero baru, ada Scarlet Witch waktu itu keluar, Vision, terus ada Quicksilver-nya yang si seri Marvel, yang saya mau bisa kena tembak padahal larinya cepet ya. Nah, itu semua keluar di sini. Jadi ini game changer untuk Avengers juga ya di filmnya. Nah, kita lihat kalau mau di pose ini tinggal dibuka aja, bisa nempel di perutnya guys. Kaki juga bisa kita posein. Nah, kalau susah guys. Kita lihat dulu untuk bukunya ya. Jadi untuk dada bisa dibuka ini sebenarnya menurut buku bagian depannya aja tapi ya. Dan ini tidak magnet loh, kan masih klip. Wah, sayang banget udah diecast begini masih klip. Cara ganti kepala, bahu ini bisa dilepas ya. Bahunya yang cuma yang bagian luar doang, yang merah doang dilepas. Ini buat apa juga ya? Dilepas, nggak harus diganti. Bahu ini bisa dimajuin nih. Tadinya kan dia di dalam, dikeluarin. Ini bisa dikerahin ke depan. Dan ini bisa putar, jadi bisa putar penuh. Kalau orang yang nggak tarik terus diputar, jadinya baret kayak begini sedikit. Jadi memang pengguna sebelumnya agak kelihatan agak kasar ya. Nah, kalau untuk kaki dia geraknya cuma bisa 45 derajat malahan. Kalah sama yang plastik itu bisa sampai 80-90 derajat. Oke. Gerakan kaki juga nggak banyak. Awas jangan sampai terjatuh. Sakit kalau kena kaki. Ya iyalah sakit. Harganya juga kalau jatuh juga bikin kita sakit juga sih. Nah, ini kita coba posain dulu aja ya, guys, dengan yang bisa. Jangan terlalu kaku.
Sebentar ya, saya posein dulu. Nah, bisa diganti tangannya, ini seperti yang di 42 ya, jadi tangannya saya buka, tapi kita harus buka semuanya, jadi memang ini sistemnya magnet sama klip ya. Nah, kalau mau diganti, kita bisa coba ganti ya. Nah, agak riskan ya buat gantinya. Buat ganti itu, tadi menurut buku, harus copotin tangan dulu. Ya, harus copotin tangannya dulu. Nah, ini bisa bikin patah nih kalau kita tariknya kurang hati-hati ya, karena ini ada lagi pelindung di sini. Nah, ini yang buat gantiin ini nih, kalau mau tangannya pakai repulsor ini, kemudian kita buka. Ini buat tangan kanan, buat tangan kiri ya, harusnya buat tangan kiri doang. Oh, tangan kanan bahkan ini tulisannya. Cuma memang udah dibuka sama orang sebelumnya. Oke. Tangan kanan ya guys, bisa dibuka. Jadi bedakan ini yang seolah-olah terbuka ya. Ini yang seolah terbuka, ini yang biasa. Coba posein dulu dengan yang seolah terbuka dulu. Langsung nempel kencang banget. Makanya kencang banget. Ini soalnya lagi nembak begini ya. Nah, kita harus pasang lagi nih jadinya dan tangan ini. Nah, karena terserah sih. Ini bagusnya kalau begini genggam memang. Cuman karet jangan lupa ada umurnya. Dan penyakitnya kalau yang karet itu lengket ya kalau sampai kena panas ya. Jadi pastiin jangan kena cahaya langsung, terutama cahaya matahari ya. Kalau kita lagi panjang di rumah, karena panas itu bisa bikin lebih cepat rusak untuk action figure kesayangan kita. Memang kita bisa posen tuh ini ya, menurut buku. Oke, coba saya posen dulu, nanti kita video close up lebih dekat lagi ya. Oke guys, ini data yang dibukanya. Jadi data ini bisa dibuka walaupun nggak ada penggantiannya. Ini sebenarnya bisa kita masukin ke dalam Hulkbuster yang Mark 44. Nah, jadi memang seingat gua yang pernah gua lihat itu kalau pakai Hulkbuster ininya harus ada klipnya beda sendiri ya untuk bahunya, untuk nyangka dia duduk sama si Hulkbuster. Nah, jadi ceritanya tuh kalau 43 itu pakai Hulkbuster buat ngalahin si Hulk ya. Nah, Hulkbuster yang kedua itu yang dipakai di film Endgame itu dipakai sama Bruce Banner. Oke, kita coba pose lain ya. Guys, ini kita pakai muka yang kebuka ya. Mukanya menurut gua mirip sama yang di seri Iron Man 3. Cuman memang nggak ada bekas-bekas lukanya, jadi seolah-olah memang masih dalam armor terus. Nah, ini guys yang dari Iron Man 3 ya, kita lihat yang mukanya ya. Menurut kalian gimana guys? Sama nggak? Kalau menurut gua sih mirip ya, sama. Menurut gua bahkan cuman nggak ada lukanya aja. Jadi seolah memang berbeda. Oke, thank you for watching. Jangan lupa klik like, subscribe, dan komen untuk ada informasi buat kita. Thank you.